Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fawaz Alwisani, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, sesuai dengan slide saya ditemani dengan mahasiswi Ismi Amalia dengan EM24 dengan topik yang ingin kita bahas yaitu terkait aspek eksternal perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sayuran organik. Nah, kita tidak hanya menjelaskan apa saja aspek eksternal yang terlibat, tapi kita akan memberikan studi kasus dari artikel nasional maupun artikel internasional, serta kita akan menambahkan hasil review analisis perbandingan keduanya. Jadi buat teman-teman, selamat menikmati dan jangan lupa ditonton sampai selesai. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu di latar belakang. Secara umum, masyarakat Indonesia itu tahu kalau Indonesia ini tergelar dengan negara agraris, dengan mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Hal itu menandakan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sangat berlimpah. Salah satunya pada sektor hortikultura. Hortikultura ini bisa berupa buah-buahan, sayuran, obat-obatan, maupun tanaman hias. Nah, pada masa sekarang, masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat ini sangat membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayuran organik. Berdasarkan data Aliansi Organis Indonesia atau AOI itu mengatakan tahun 2016 sampai 2018 Indonesia itu memiliki luas lahan pertanian organik yang cukup meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan permintaan konsumen dalam mengkonsumsi sayuran organik. Nah, maka dari itu kita penting untuk mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Banyak aspek yang melatar belakangi, mulai dari aspek internal maupun aspek eksternal. Akan tetapi, pada video kali ini kami akan berfokus pada aspek eksternal perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sayuran organik. Selanjutnya adalah dasar teori. Pertama tentang pertanian organik. Pertanian organik menurut Septiadi dan Mundiah 2020 merupakan sebuah teknik budidaya pertanian dengan menggunakan input produksi alami tanpa menggunakan input produksi yang berbahan sintesis. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini merupakan sebuah pemikiran di mana seseorang akan mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada sebuah produk dari semua pilihan yang ada, menurut Irwansyah 2021. Nah, tahapan keputusan pembelian sendiri melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahapan pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga tahap evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Kita lanjut ke faktor eksternal yang kita gunakan. Di sini ada dua, yaitu faktor eksternal pada kelas sosial dan faktor eksternal dalam subbudaya. Kelas sosial. Kelas sosial itu merupakan pembedaan masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam sebuah kelas, seperti kelas ke tinggi atau ke rendah. Nah, umumnya masyarakat Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan rendah, golongan menengah, dan golongan atas. Berdasarkan hasil penelitian Engel, Beckwell, dan Miniap dalam penelitiannya Irwansyah tahun 2021 itu mengatakan variabel yang dapat digunakan untuk mengukur kelas sosial seseorang itu ada 3 variabel. Yang pertama itu adalah variabel ekonomi, seperti pekerjaan, penghasilan, kekayaan. Yang kedua adalah variabel interaksi, seperti reward atau prestasi individu, terus ada sosialisasi dan asosiasi. Dan yang terakhir adalah variabel politik, seperti kekuasaan, kesadaran akan kasta atau kelas, dan mobilitas. Kita lanjut ke aspek eksternal yang kedua, yaitu subbudaya. Subbudaya ini adalah sebuah sistem yang berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum terdapat dalam sebuah kelompok. Subbudaya ini sangat berkaitan dengan hal-hal berupa agama, daerah, geografis, usia, jenis kelamin, pekerjaan, kelas sosial, kebangsaan, suku, ataupun ras. Nah,
kita ambil contoh satu di subbudaya gender atau jenis kelamin. Ini dapat memberikan sebuah peran dalam berbagai karakteristik seperti sifat tanggung jawab, berbelanja, konsumsi maupun pengelompokan pasar. Kita lanjut ke review artikel yang pertama di Jurnal Nasional dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayuran organik. Nah, penulisnya Sofranita Mareza Mahesa Devi tahun 2015 dan ditulis Jurnal Ilmu Pertanian. Metodologi yang digunakan dengan teknik survei dan metode analisis yang digunakan itu analisis regresi berada logistik biner. Variabel-variabel yang digunakan seperti usia, jumlah pendataan keluarga, jumlah tabungan keluarga, tingkat pendidikan keluarga, intensitas hubungan dengan kelompok acuan, dan motivasi pembelian. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu didapatkan bahwa variabel usia dan variabel tanggungan keluarga itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Akan tetapi seperti variabel jumlah pendapatan keluarga, hubungan dengan kelompok acuan, terus tingkat pendidikan secara formal, dan motivasi pembelian itu berpengaruh secara signifikan karena nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut itu berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian sayuran organik. Selanjutnya, jurnal yang kedua atau jurnal internasional dengan judul Sikap dan Niat Konsumen Terhadap Buah dan Sayuran Organik, Studi Empiris pada Konsumen Rumania, di mana hasil penelitiannya yaitu sikap individu terhadap konsumsi buah dan sayuran dipengaruhi oleh informasi dari kelompok acuan seperti keluarga, teman, dan kerabat. Nah, kelompok acuan ini juga termasuk pula pada status sosial. Responden menganggap sayuran dan buah organik sebagai alternatif yang lebih alami karena diproduksi tanpa menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, serta berasal dari pertanian berkelanjutan yang lebih terjamin dengan adanya sertifikasi. Kemudian dari segi pendapatan keluarga, ketika harga buah dan sayuran organik ini mengalami kenaikan atau sedang tinggi, lebih tinggi dari harga produk biasa, menurut beberapa responden tetap melakukan pembelian karena mereka sudah berniat dan berkeinginan untuk mengkonsumsi buah dan sayuran organik ini karena lebih aman dan lebih bergizi tentunya. Terakhir adalah perbandingan jurnal 1 dan jurnal 2, di mana terkait pendapatan keluarga. Pada jurnal 1, jumlah pendapatan keluarga berpengaruh nyata, karena semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula keputusan untuk melakukan pembelian sayuran organik. Nah, pada jurnal yang kedua, harga yang lebih tinggi menjadi permasalahan konsumen, namun sebagian konsumen tetap akan melakukan pembelian karena sudah berniat untuk mengkonsumsi buah dan sayuran organik. Kemudian terkait tanggungan keluarga, pada jurnal 1, jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh nyata karena kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda dan tidak selalu mengkonsumsi sayuran organik. Sedangkan pada jurnal yang kedua, responden memiliki rasa tanggung jawab dan bijaksana untuk melakukan pembelian buah dan sayur organik untuk dikonsumsi oleh keluarga yang mengutamakan keamanan produknya, yaitu keamanan produk pada buah dan sayuran organik. Kemudian yang terakhir tentang kelompok acuan. Pada jurnal yang pertama, kelompok acuan meliputi keluarga, teman, dan kerabat ini memiliki pengaruh nyata karena semakin intens hubungan dengan kelompok acuan maka akan semakin tinggi peluang untuk melakukan pembelian sayuran organik. Nah, pada jurnal yang kedua, sikap responden untuk mengkonsumsi buah dan sayuran organik dipengaruhi oleh informasi yang juga diterima dari kelompok acuan seperti keluarga dan teman tentang informasi karakteristik produk buah dan sayuran organik. Nah, tidak terasa kita sudah masuk di slide terakhir. Sedikit saya mengulas terkait materi-materi tadi. Faktor-faktor eksternal yang kita dapatkan di jurnal yang pertama maupun yang di jurnal kedua, salah satunya yaitu terkait pendapatan keluarga. Pendapatan seseorang itu dapat berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Maka dapat dikatakan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi juga peluang seseorang tersebut dalam melakukan keputusan pembelian sayuran organik. Nah, bicara terkait keluarga, terkait jumlah tanggungan keluarga ini juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Walaupun jumlah
keluarga secara umum itu berbeda-beda, akan tapi terdapat rasa tanggung jawab bagi seseorang untuk memberikan konsumsi yang sehat dan bergizi, yaitu sayuran organik. Faktor lain seperti adanya kelompok acuan. Kelompok acuannya ini dalam hal keluarga, kerabat, teman, dan seterusnya itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Maka dapat dikatakan semakin tinggi intensitas hubungan dengan kelompok acuan, baik itu keluarga, kerabat, teman, maka akan semakin tinggi juga peluang kita dalam melakukan keputusan pembelian sayuran organik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.